Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita malam hari ini diperjumpakan melalui Zoom untuk bersama-sama melakukan simulasi penguatan terhadap konsep dan juga kerangka struktur kurikulum terbaru yang akan dicanangkan oleh pemerintah, khususnya di sekolah-sekolah kita yang ditunjuk yang menjadi sekolah penggerak. Apakah suara saya sangat jelas? Cukup jelas? Jelas. Cukup jelas. Alhamdulillah. Untuk mencari keberkahan dari pertemuan kita, langkah baiknya kalau kita membaca doa dulu. Kita mulai, kita membaca Al-Fatihah saja untuk malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sehat nggih? Ibu Hermi, Pak Fauzan? Sehat, Agus. alhamdulillah, Pak. Ini yang paling penting yang kita butuhkan saat ini, sehat. Walaupun ngedur-ngedur ya istilahnya ya, begadang, yang penting kita tetap sehat. Nah, ini saya tak memasukkan Bu Hendika dulu, baru saja masuk. Oke. Selamat datang Bu Hendika. Ya, sebentar lagi nanti akan masuk dan formasi kita akan lengkap ya. Nah, sudah masuk. Sugeng rawuh Bu Hendika. Oh, ini malah mati lampu oleh anak saya yang dimatiin. Dik Fami? Lampunya dinyalain Bapak, gelap-gelapan ini ya. Alhamdulillah sudah bisa ini Mas. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Kita baru saja membuka dan berdoa sambil menyapa Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di malam hari ini. Langsung saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait kurikulum yang terbaru ini, yakni tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar yang sebentar lagi akan mewarnai di satuan pendidikan kita di seluruh Indonesia ini berawal dari keinginan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim, dan juga senada dengan yang yang dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Pak Nadiem ini kan menyampaikan bahwa pentingnya anak-anak didik khususnya yang masih bersekolah ini memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini mengutamakan karakter yang dibutuhkan dalam persaingan global saat ini dan ke depan yang biasa diistilahkan dengan 0.40. Seperti kemampuan beradaptasi dan memiliki minat belajar hal-hal yang baru. Jadi adaptabilitas dan kemampuan belajar sepanjang hayat itu maha penting, kata beliau. Kalau anak kita tidak bisa melihat situasi baru dan tidak punya minat belajar sesuatu yang baru, itu berarti ada masalah dengan anak didik kita. Untuk itu Pak Menteri Nadiem Makarim melalui jajaran Kemendikbud telah merangkum karakter yang diperlukan oleh anak didik atau pelajar-pelajar kita
dalam istilah dengan pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila ini profilnya diharapkan anak-anak didik kita ini memiliki 6 sifat, ya, 6 profil, 6 komponen yang menjadi acuan dalam sistem pendidikan nasional kita dan menjadi konsep kurikulum terbaru nanti. Nah, Bapak dan Ibu sudah banyak mendengar kan, walaupun belum dicanangkan, dipraktekkan, diimplementasikan di sekolahan, namun kita sudah sering mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, mari kita kupas sekilas tentang 6 profil pelajar Pancasila yang sama-sama akan kita terapkan di satuan pendidikan kita. Nah, di antaranya yang pertama, 6 profil pelajar Pancasila sebagai program penguatan pendidikan karakter Kemendikbud. Yang pertama ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, ini saya ini coba menghafalkan nih kok yo ternyata ngapal ke 6 sithik iki yo angel. Nek ngapal ke Quran cepet tapi ngapal ke ini angel. Tapi insya Allah dengan kita membaca seperti ini, mendengar, nanti lama-lama berinteraksi jadi sesuai hafal. Akan saya coba tampilkan layar, mudah-mudahan bisa untuk membantu. Nah ini, bismillah. Bisa tampil Bapak Ibu? Bisa tampil belum? Bisa. Nah, bisa. Nah, ini filenya sudah punya kita semuanya, ya, yang terkait definisi profil pelajar Pancasila. Ada gambarannya itu. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, ini yang dimaui oleh pemerintah kita terhadap anak-anak didik kita ke depan. Dia punya profil yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Penjabarannya yang warna biru itu. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kedua ini, maka harus dapat mengenal pelajar kita, mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Lanjut profil yang ketiga, yakni mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, untuk itu, untuk mensukseskan profil yang ketiga ini, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kemudian profil yang keempat, yakni bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong ini adalah
melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesamanya. Lanjut, profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Ini karakter yang perlu dimiliki sebagai inti dari kurikulum baru kita. Ini yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan-penemuan yang baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Yang terakhir, profil pelajar Pancasila yang diharapkan menjadi karakter pelajar Indonesia ke depan melalui kurikulum Merdeka Belajar dan melalui sekolah kita, sekolah penggerak ini adalah pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencapai alternatif solusi permasalahan. Nah, demikian Bapak Ibu tentang ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang menjadi harapan anak-anak kita bisa mempunyai karakter yang 6 itu. Lalu bagaimana kira-kira menerapkannya dalam implementasinya di sekolah nanti? Maka sudah ada penjabarannya. Nah, kita lihat materi berikut. Bisa dilihat nggak tayangannya ini? Sakit? Sakit Pak, Lihat? sakit. Nah, ini file yang kedua ini. Nah, ini juga kita ambilkan dari file yang sudah Bapak Ibu punya. Jadi gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita nanti itu ya, nanti akan kita masukkan ya, poin-poinnya ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Di antaranya adalah di intrakurikuler, ya, muatan pelajaran, kegiatan, dan pengalaman belajar. Nanti akan kita sisipkan di kegiatan intrakurikuler. Juga nanti akan disisipkan pula di kegiatan ekstrakurikuler, sehingga datangnya jam tentang penerapan profil pelajar Pancasila ini tidak akan mengurangi jam pelajaran guru atau pendidik yang ada di sekolah itu. Karena sudah dititipkan di beberapa kegiatan yang mudah-mudahan nanti diakui juga jam mengajarnya, sehingga datang kurikulum baru tidak membuat masalah baru. Biasanya kalau ada kurikulum baru itu kan ono masalah baru ya. Ada pelajaran yang jamnya dikurangi, ada yang satunya ditambah, sehingga kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan yang sensitif gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak, karena disampaikan oleh inisiator kurikulumnya ini tidak akan merugikan guru kaitannya dengan jam belajar. Nah, dengan adanya aplikasi atau penerapan profil Pancasila di berbagai kegiatan di sekolah itu, nanti akan harapannya adalah menjadi budaya sekolah, jadi iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah akan mewujudkan menghasilkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, saya kira ini yang terakhir ini bisa dilihat juga ini mengenai penjelasan struktur kurikulum satuan pendidikan. Jadi bagaimana menerapkan 6 profil pelajar Pancasila ini, bagaimana masuk ke dalam intrakurikuler, kemudian bagaimana masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan bagaimana mengaplikasikan, menerapkan masuk ke dalam program ekstrakurikuler. Ini ada contoh sampelnya, tujuannya apa, kemudian metodenya apa, dan hasil yang akan dicapai itu nanti berupa apa.
Nah, saya kira profil pelajar Pancasila ini menurut saya kok menjadi kemenangan kita sebagai guru agama, dikarenakan mata pelajaran kita sendiri namanya juga pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana budi pekerti inilah yang nanti akan tercermin dari rencana pemerintah menggulirkan profil pelajar Pancasila. Sehingga kita harus sambut dengan baik, kita bantu sekolah kita untuk bisa mewujudkannya. Jadi tidak ansih tapi justru bersemangat. Nah, walaupun gambarannya nanti bagaimana itu ya wis urung ono bayangan, masih 25%-an itulah. Masih 75% kita belum ada gambaran. Tapi insya Allah dengan pemikiran bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakakurikulum dan teman-teman yang lainnya, asalkan kita totalitas menyambut dengan baik, positif, insya Allah nanti akan jadi sekolah penggerak yang baik. Saya kira itu presentasi dari saya. Monggo silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau menanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab nanti dijawab sama yang bisa, gitu aja. Oke, kita nanti akan hanya sampai jam 9.25, masih 5 menit lagi. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau memberikan ice break sebelum kita tutup. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, ya. Nanti bergantian dengan insya Allah. Monggo. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin hanya menguatkan saja. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Monggo. Mantap. Ya, kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila dengan di dalam muatan agama kita adalah membentuk akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Kan intinya kan di situ ya, anak-anak kita bentuk menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang nantinya kemudian menjadi uswatun hasanah. Amin. Ini kalau kita matchkan bagaimana ini? Ya, kita matchkan saja lah, mungkin kita aja. Gimana Pak? Kita temukan itu gitu. Iya. Kita temukan antara kita kan kalau dari muatan kita beragama kan arahnya ke akhlakul karimah, dan anak kita menjadi akhirnya menjadi uswatun hasanah gitu loh. Sementara kalau profil Pancasila itu arahnya juga seperti itu ya, gimana itu? Iya, saya kira iya Pak, muaranya profil pelajar Pancasila itu kan profil pelajar yang bisa menampilkan 5 sila yang ada di Pancasila itu, dan nanti akhirnya juga akan muaranya kepada akhlak anak itu. Akhlak anak itu yang nanti akan memiliki akhlakul karimah, yang dimana pelajaran kita kan ada budi pekerti. Budinya itu kata Ki Hajar Dewantara kan terkait dengan fisik, pekertinya itu nanti akhlak gitu. Jadi sebetulnya matching dengan agama kita, dengan pelajaran yang kita usung. Bapak Ibu, ini sudah ada peringatan a gift from Zoom, sehingga kita harus bisa keluar. Mari kita tutup dan kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Nanti kita jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.